Halo, selamat sore sahabat Pan semuanya. Gimana nih kabarnya nih? Selamat sore. Halo. Saya sapa satu persatu dulu ya. Halo. Kak Elwin Zebua, Dina Kristanti, halo. Kak Popi, halo. Kak Lucky 3747, Kak Wizen, RSTMPKS, Hardu Glyph, Kak Agus. Halo, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Persiapan malam tahun baru, persiapan yang mau Natal bagi yang merayakan. Selamat sore semuanya. Hari ini topik yang dibahas cukup menarik nih. Malam tahun baru sama malam Natal semakin dekat. Ambil cuan sektor apa ya? Operator, tol atau telekomunikasi. Baik juga nih untuk pembahasan hari ini. Kita hari ini untuk pembicaranya dengan Mas Restu. Kita coba sambungkan dulu ya. Mas Restu, kita coba kita cari Mas Restu Pamungkas. Oke, kita undang ya. Undang langsung Pak Restunya. Halo, halo, Mas Restu. Halo, halo Mas, suaranya kedengeran nggak? Jelas, jelas. Gimana? Suara saya jelas nggak, Mas Restu? Oke, siap. Jelas, Jelas jelas, jelas, ya. jelas, aman, aman, aman. Oke, gimana nih kabarnya Mas Restu nih? Baik, baik, lagi WFH ya? Lagi WFH. Biasa, hari santai sambil bekerja. Aduh. Ini atasnya Maaf, batik, bawahnya hujan-hujan ya. celana pendek nih, Mas Res. Atasnya Kenapa? batik, bawahnya celana pendek. Wah, iya bener-bener bisa, bisa kalau nggak sarung ya, kalau nggak sarung. Betul. Betul, apalagi lagi musim hujan kayak gini nih. Aduh. Hmm, Memang kalau udah mau deket tahun baru, apalagi mau Natal tuh hujan tuh pasti selalu datang ya Mas ya. Nggak mungkin nggak dari setiap tahun ya. pasti itu. Nah, ngomongin tahun Iya, baru pasti. sama malam Natal juga nih, banyak nih Mas sektor-sektor yang lagi Hmm, bermunculan untuk dicari, sama banyak juga yang ya. teman-teman yang lagi berburu juga nih. Kira-kira apa ya? Saham apa ya yang bisa buat nemenin di 2022 tuh? Waduh. Nah, Mas Restu mungkin kita biar nggak panjang lebar ya ngomongnya, kita langsung aja ke intinya. Untuk topik kita sore hari ini tuh judulnya sih lumayan seru nih Mas. Malam tahun baru Hmm, atau malam oke. Natal semakin dekat, ambil cuan di sektor operator tol atau telekomunikasi. Memang ada apa nih Mas Restu? Kok sampai judulnya semenarik ini nih Mas? Jadi gini, kan kalau kita udah denger yang namanya Nataru, Nataru itu kan Natal dan Tahun Baru Betul. gitu kan. Kita lihat tuh sebenarnya yang spesifik itu apa gitu kan di Nataru Mm-mm. ini. Kalau kita lihat kan ada orang berpergian, entah itu Ya, mudik, ya kan, atau berpergian ke rumah saudara segala macam gitu kan. Bikin semua kayak misalnya dari beberapa kayak emiten, misalnya di sektor mm, tol atau di sektor operator telco ini kan jadi menarik gitu kan. oke. Gimana sih sebenarnya impactnya? Paling kan kayak gitu kan. Namun kalau kita jelaskan ya secara detail gimana sih perkembangan misalnya dari sisi tol route dulu kali ya, tol route dulu Oke. ya. Kalau misalnya kan misalnya dari lalu lintas ya kalau kita lihat dari jalan tol sejak di 2001 dan 2022 itu kita lihat itu yang akan diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan 2020. Kenapa? Kalau kita lihat kan sebenarnya pas waktu zaman-zaman awal pandemi gitu Mm, ya di 2020 itu kita lihat dari sisi traffic jalan tol itu kan ditutup gitu kan karena ada PPKM darurat itu membuat mobilitas masyarakat itu jadi terhenti gitu kan. Ini membuat traffic dari jalan tol ini drop di 2020 oke. gitu dan kita lihat di 2021 sejak adanya vaksinasi terus PPKM mulai dilonggarkan ini banyak masyarakat yang biasanya itu mudik atau biasanya itu mudik yang mudik atau misalnya melakukan kayak ketemu keluarga entah itu dari Lebaran atau di Natal ini kan mulai ada aktivitas lagi gitu kan ini membuat kita optimis
di 2021 ini untuk traffic selama Natal dan Tahun Baru ini akan tinggi gitu kan, terutama nanti gitu kan di tahun depan. Karena kalau kita lihat kan sekarang optimisme masyarakat, kalau misalnya mereka udah mulai percaya diri gitu kan, karena kalau kita lihat ke depan vaksinasi kita udah mulai kenceng, terus PPKM udah mulai dilonggarkan dari pemerintah, terus optimisme masyarakat jadi lebih pulih ke depan. Kita lihat traffic terutama dari orang yang mulai melakukan aktivitas mereka misalnya mereka lewat jalan tol atau enggak mereka belanja juga lewat jalan tol, ini kan jadi lebih meningkat. Kita lihat ada optimisme di situ sih kalau untuk di tol road. Dan kalau misalnya kita lihat dari telco, ya kan, mungkin ada sedikit sejalan gitu ya. Oke. Sorry, boleh saya Boleh dong, biar nggak ngap. Iya. Jadi kalau saya lanjut ya, jadi kalau misalnya kayak telco gitu kan, kalau kita lihatnya ada keterbalikan gitu kan. Kalau misalnya dari tol road adanya PPKM ini membuat mereka punya traffic lalu lintas ini drop. Tapi kalau misalnya telco gitu kita lihat adanya PPKM darurat, terus adanya pandemi kemarin ini membuat mereka punya traffic data ini meningkat karena kan ada kepaksaan dari pemerintah untuk masyarakat melakukan aktivitas mereka ini kan dari dalam rumah gitu kan, seperti sekolah di rumah, seperti ada kerja dari rumah, ini membuat mereka kebutuhan untuk data ini menjadi kebutuhan primer. Jadi kita lihat ke depan itu jadi katalis positif juga untuk si telco ini. Mungkin itu sih kalau misalnya kita lihat dari Oke. Tapi karena kita ngebahas sedikit yang lagi rame dibincang ini, Mas Restu nih. Kalau dilihat tadi kan dibahas juga tentang toll road ya. Lalu secara spesifik di Indonesia itu ada emiten apa aja sih di sektor toll road nih Mas? Kira-kira biar teman-teman mungkin wah ini ternyata dimasuk di toll road ya. Itu tuh jadi biar tahu nih. Dan kira-kira kalau menarik tuh, kira-kira yang dijuarakan dari Panin tuh apa gitu? Ya, kalau di kita itu sebenarnya kalau untuk toll road itu ada Jasa Marga ya. Ada Jasa Marga ini salah satu yang masuk coverage kita di Jasa Marga. Mungkin kalau secara spesifik ya, kalau untuk Jasa Marga sendiri buat pengetahuan teman-teman juga, sebenarnya Jasa Marga ini adalah salah satu perusahaan atau salah satu perusahaan yang dimana ini salah satu BUMN ya atau badan usaha milik negara. Ini dimana Jasa Marga ini punya fungsi dalam membangun terus mengoperasikan dan mengatur jalan tol. Dan kita lihat Jasa Marga ini adalah salah satu perusahaan yang memiliki pangsa pasar ini terbesar di Indonesia, kurang lebih itu ada 51% gitu kan untuk kepemilikan jalan tolnya. Dan kita lihat hingga saat ini juga kan pemain tol ini sejauh ini kita lihat juga Jasa Marga sendiri ini untuk punya hak konsensi untuk pengaksesan atau penggunaan jalan tol ini dia ada di 1.603 km panjangnya dengan total panjang jalan tol yang beroperasi itu ada di 1.246 km. Ini kalau kita lihat itu cukup panjang dan juga menjadi salah satu emiten BUMN terbesar yang punya akses jalan tol terbesar gitu kan di Indonesia. Dan kita lihat Jasa Marga sendiri juga kan saat ini juga mengembangkan dari sisi non akses tolnya, kayak misalnya mereka tuh kayak punya rest area itu juga mereka lagi kembangkan. Di satu sisi juga mereka juga lagi mengembangkan dari mereka punya lahan untuk penyewaan infrastruktur, kayak misalnya ada untuk penyewaan lahan untuk telco. Dan kita lihat ke depan potensi Jasa Marga masih akan positif di situ. Namun kita lihat karena secara kontribusi pendapatan sebenarnya Jasa Marga ini kan dia kontribusi utamanya ini dari pendapatan jalan tol gitu ke depan. Sehingga kita lihat apabila COVID-19 ini naik, ya kan mungkin agak-agak terdampak gitu kan dari sisi mereka punya traffic. Itu sih paling kalau ringkasannya untuk Jasa Marga. Oke. Kalau bagi teman-teman kode sahamnya JSMR ya? Bener ya? Jasa Marga ya? Betul. Oke, Jasa Marga memang apa ya, kalau dilihat sekarang tuh perkembangannya udah semakin oke juga. Kalau dulu kita lihat jalan tol dulu tuh kayak nanggung-nanggung ya, Mas Restu ya. Jadi sekarang tuh kayak contoh nih ke rumah saya nih daerah Tangerang nih. Jadi tuh bener-bener daerah Tomang tuh dulu ada tol panjang buat perbatasan Jakarta Tangerang, sekarang tuh diplongin. Jadi pada saat udah mau masuk ke areanya teman-teman tujuh tuh baru ada tol. Nah itu sih menurut saya sih itu lebih lebih efisien sih, jatuhnya jadi mengurangi kemacetan juga. Walau jadi kebanyakan pintu tol ujung-ujungnya macet juga sih. Oke. Tapi justru kalau macet itu Jasa Marga jadi untung. Betul. Iya, jadi apa namanya celah-celah buat nyari cuannya banyak juga tuh ya, berarti Mas Restu ya. Nah, ini ngomongin Jasa Marga nih Mas. Gimana sih ruang lingkup model bisnis Jasa Marga nih Mas? Jadi kayaknya menarik banget nih kalau untuk dibahas nih.
Oke, oke. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Pertama, memang Jasa Marga itu adalah salah satu BUMN gitu kan, Mm-mm. di mana akses dia punya tol ini paling luas dengan kepemilikan pangsa pasar mereka itu Oke. 51% tersebar di seluruh Indonesia gitu kan. Terus kita lihat juga ke depan, misalnya mereka tuh punya beberapa jalan tol, pembangunan dan support pemerintah untuk pembangunan jalan tol. Ini juga masih disupport pemerintah ya. Namun kita lihat sebenarnya untuk apa namanya ke depan karena Jasa Marga ini dia punya dari mereka tuh punya neraca atau net gearing atau utang bersih mereka yang tinggi ke depan kita lihat tuh nanti akan ada keterbatasan dari Jasa Marga ini untuk bisa mempunyai kayak proyek jalan tol baru gitu kan tapi adanya RUPS kemarin Ya. ya yang kita lihat ada RUPS kemarin itu Jasa Marga udah mengganti manajemen baru ya terutama di direktur keuangan kita lihat nanti ada apa namanya rayaan positif yang akan dilakukan oleh manajemen baru tersebut dalam mengatur mereka punya utang yang tinggi saat ini gitu kan dan Hmm. kita lihat ini jadi hal positif karena kalau kita tahu sebelumnya direktur keuangan sebelum masuk ke Jasa Marga ini kan dia sebelumnya di Wika. Oke. Nah di Wika itu kalau kita lihat dari sisi mereka punya neraca ini cukup positif gitu kan. Jadi neraca mereka tuh paling rendah di antara dengan teman-teman lainnya di bidang konstruksi gitu, Oke. emiten konstruksi. Dan kita lihat ke depan ada ruang positif nih buat nanti Jasa Marga untuk mengendalikan mereka punya keuangan dari sisi mereka punya utang bersihnya ke depan. Jadi kalau secara overall kita lihat Jasa Marga masih ada ruang positif di mana nanti apabila neraca mereka berhasil mereka tekan terutama dari utang bersihnya untuk ke depan untuk perpanjangan kayak mereka punya konsensi ini bisa lebih panjang jangka waktunya dan juga bisa mengerjakan beberapa proyek yang akan digarap pemerintah di tahun depan. Mungkin gitu sih. Oke, menarik banget berarti Jasa Marga tuh berarti masuk dalam apa ya? Saham yang bisa dibeli juga ya, Mas, untuk akhir tahun ini kira-kira nih ya. Ah, iya, kalau untuk kita ngelihatnya sekarang kan yang namanya Ya. pandemi ya, yang namanya pandemi, kita juga ngelihat kan akan ada kayak keterbatasan atau dari kebijakan pemerintah tentunya. Kita kan masih menunggu itu kan, dan kita lihat memang hingga hingga saat ini trafik jalan tol ini cukup positif gitu kan, karena kalau kita lihat sejak Januari atau sejak vaksinasi mulai berjalan gitu kan, mobilitas masyarakat ini positif gitu kan. Kita lihat traffic lalu lintas mulai jalan gitu beberapa masyarakat udah mulai percaya diri untuk mobilitas keluar gitu kan dan artinya ini jadi nilai positif buat traffic tol Jasa Marga dan kita lihat memang sejak waktu itu adanya wave kedua ya kalau nggak salah di Juli yang membuat pemerintah melakukan kebijakan pengetatan level 4 lagi ya PPKM ini traffic jalan tol ini cukup terdampak signifikan gitu kan dan kita lihat tapi overall secara 9 bulan di 2021 ini traffic jalan tol masih Hmm. positif karena kalau kita lihat ke depan itu banyak yang udah mulai pulih usaha-usaha juga di luar udah mulai banyak aktivitas masuk ya ke dalam kantor ini membuat revenue pendapatan dari kinerja dari Jasa Marga ini juga positif gitu kalau kita lihat sejak sampai di 9 bulan terakhir di 2021. Oke, 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 oke. Gitu. Tuh, teman-teman, boleh langsung tanya sambil kita ngobrol biar lebih santai lagi. Ini kayaknya baru pada datang nih Mas Restu nih. Yang Iya ketinggalan-ketinggalan nih. nih, waduh, ini kita lagi ngebahas JSMR ya, teman-teman ya, yang baru masuk ya. Mungkin boleh juga nih tanya-tanya langsung ke Mas Restu. Nanti kita bacain pertanyaannya, nanti biar langsung dijawab oleh Mas Restu. Kita lanjut lagi ya. Mas Restu, nih ada pertanyaan nih ya, satu nih dari Mas Iqbal. JSMR juga ada Yo. rencana untuk devastasi ruas tolnya. Ini impact-nya positif atau negatif ya? Oke, iya sebenarnya nggak cuma Jasa Marga Mhm. ya, perusahaan-perusahaan lain seperti emiten konstruksi dan juga beberapa yang punya aset. Kita lihat juga akan melakukan beberapa langkah aksi korporasi kayak divestasi ya. Kalau kita lihat memang impact-nya ini cukup positif buat di mana si emiten ini punya neraca dan juga struktur modal Mhm. tentunya. Kita lihat adanya aksi divestasi, terutama kalau misalnya kita bicara Jasa Marga aja ya. Jasa Marga kan sebenarnya punya beberapa ruas tol dan kalau kita lihat di sini Jasa Marga itu punya 9 ruas tol yang nantinya itu akan mereka divest gitu Oke. kan dan kita lihat ini jadi hal positif nih buat Jasa Marga ke depan di mana nanti itu mereka punya neraca struktur modal dan juga untuk perbaikan mereka punya utang yang Mhm. tinggi ini bisa turun gitu kan dan kalau kita lihat dari sisi mereka punya
apa namanya divestasi kan mereka itu akan menginvestasikan ruas-ruas jalan tol yang kepemilikannya itu 70% gitu kan, minimal 70%. Dan saat ini Jasa Marga itu punya prioritas, ada sebenarnya 9 prioritas ruas tol yang dinilai ini punya tingkat traffic lalu lintas yang cukup baik gitu, dan beberapa ruas tol tersebut ini merupakan aset dari punyanya Jasa Marga yang kepemilikan atau pengendalian sahamnya itu di atas 40%. Dan kita lihat untuk jangka pendek atau untuk beberapa misalnya di tahun depan ada dua potensi yang mungkin ruas tol ini akan bisa diinvest lebih dahulu, seperti mereka tuh punya beberapa kepemilikan misalnya di 80% kayak di ruas tol Jakarta Cikampek 2, terus ada juga ada di ruas tol Gempol Pasuruan ini dengan kepemilikan 99%. Kita lihat ke depan akan ada aksi divestasi dari dua ruas tol tersebut untuk mengembalikan dari mereka punya utang yang tinggi untuk menekan utang tersebut agar nantinya Jasa Marga ini bisa melakukan pengerjaan proyek kayak misalnya dia punya jalan, memperpanjang kepemilikan jalan tol mereka dan juga memperpanjang koneksi jalan tol mereka untuk 20 atau 40 tahun mendatang. Oke. Gitu sih Mas Riza. Thank you Mas Restu. Ini ada pertanyaan yang kita sekarang lompat sedikit ke telepon nih Mas. Dari Muhammad Rudi Setiawan. Kira-kira bagaimana Mas dengan adanya WFO dan sekolah tatap muka terhadap telco sektor? Apakah ARPU-nya akan meningkat atau turun ya? Sukses untuk Mas Restu. Waduh, siap. Makasih nih Mas Rudi Ya, tadi ya, Mas betul. Muhammad Rudi. Oke, saya akan bantu jawab. Sebenarnya kalau adanya WFO kayak kita sekarang udah masuk ke zaman sekolah udah mulai masuk kayak kan kayak tatap muka, namun masih 50%. Terus juga kerja di kantoran udah mulai WFO, ada yang 75%, 100%. Kita lihat untuk ARPU kita lihat juga nggak akan terlalu turun signifikan ya, tapi kita lihat malah justru akan meningkat karena kan untuk zaman sekarang, untuk saat ini kan kalau kita lihat dari kayak demand dari permintaan traffic data ini terus meningkat karena kan kita masuk ke zaman new era ekonomi digital. Wah, gitu betul kan. banget. Kita lihat kebutuhan traffic data ini masih akan terus meningkat didukung oleh beberapa industri-industri di luar atau di Indonesia ini yang udah mulai menerapkan mereka punya digitalisasi industri ke depan. Karena pasalnya kan dengan adanya mulai masuk ke new era digital ini ke depan dari kayak peningkatan kayak kebutuhan data pasti masih akan mereka butuhkan gitu kan, sehingga ke depan kita lihat meskipun adanya WFO atau sekolah udah mulai tatap muka, namun masih kita masih akan merasakan yang namanya kita menggunakan akses dengan berbasis data gitu kan, karena kan zaman yang saat ini sebelum pandemi maupun setelah pandemi gitu kan, setelah adanya pandemi ini membuat akses mobilitas masyarakat jadi sudah terbiasa gitu menggunakan akses berbasis data. Jadi kita lihat meskipun saat ini adanya WFO udah mulai 100% untuk traffic data, peningkatan traffic data ini masih akan terlihat terutama dari mereka punya ARPU ke depan gitu sih. Dan juga ya kalau untuk tambahan juga pemerintah kan sekarang juga udah mulai mensupport dari mereka akan membangun infrastruktur untuk di luar-luar daerah gitu kan, dan kita lihat tren ini jadi positif gitu kan, dimana nantinya operator telco ini akan kebantu ya dari support pemerintah tersebut, terutama mereka dari meningkatkan mereka itu punya subscriber ke depan, dan tentu adanya hal ini nanti ke depan nilai ARPU mereka juga akan meningkat gitu sih Mas Rijal dan Mas Rudi. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Mas Rudi tadi ya untuk sisi telco ya. Nah, ini ada lagi nih Mas. Kayaknya yang megang JSMR banyak nih Mas, banyak yang nanya banget nih. eh Kita baca bentar. Mas Restu, gimana valuasinya untuk JSMR ke depan? Dan apa rekomendasinya serta target harganya nih Mas? Ya, kalau saat ini kita lihat jasa marga itu kalau kita lihat diperdagangkan di EV/EBITDA-nya itu di 12,78 kali ya. Oke. Kalau kita lihat memang saat ini udah jauh lebih mahal ya dibanding dengan rata-rata dia selama 5 tahun itu ada di 12,47 kali. Namun kalau kita lihat untuk jangka pendek ini masih akan cukup positif ya, karena kalau kita lihat adanya peningkatan dari sisi mereka saat ini ada yang momen-momen Nataru gitu kan. Lihat traffic mereka ini akan meningkat gitu kan, dan kita lihat dari pendapatan tol mereka hingga di full year di 2021 ini pasti juga akan positif. Namun kita juga bisa belajar juga ya dari adanya pandemi tentunya yang membuat traffic jalan tol ini jadi keganggu gitu kan, karena kan saat ini kinerja dari jasa marga sendiri kontribusinya itu kan juga paling besar itu masih
ada di jalan tol. Jadi kita masih ada melihat ada risiko gitu kan apabila ada wave ketiga. Contohnya kayak kemarin tuh ada yang baru masuk kita ke Omicron gitu kan. Kita lihat apabila si varian baru Omicron ini terus meningkat di Indonesia, ini pasti ada kekhawatiran dari pemerintah nantinya nih untuk meningkatkan pengetatan pemerintah kebijakan terutama PPKM level 3 atau 4 di daerah-daerah tertentu dan membuat nantinya traffic tol kita itu jadi tersendat gitu kan atau dibatasi jadi mobilitas masyarakat juga mulai terbatas lagi dan kalau kita lihat ini risiko ini membuat kita masih merekomendasikan kalau untuk jasa marga itu hold ya. Mungkin kalau di target harga itu kita ada di 4.100 ya 4.100 dengan implied EV/EBITDA kita itu ada di 11,6 kali. Mungkin begitu. Wow. Mas Rijal. Oke, thank you Mas Restu jawabannya. Dan ini kita terbang ke telco lagi nih Mas. Oke. Gimana sih outlook sektor telco di tahun 2022 nih Mas? Soalnya saya gergetan banget nih pengen borong. Wadaw, ini Mas Budi. Mas Budi mau borong apa nih Mas Budi? Oke, saya langsung jawab ya. Boleh. Outlook telco, kalau kita lihat ya, memang berdasarkan data ya, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, penetrasi internet itu masih tergolong masih kecil ya. Kalau kita lihat saat ini kan penetrasi internet di Indonesia masih 76,7% dari total jiwa atau total jumlah penduduk yang ada di Indonesia gitu kan. Dan kita lihat ini masih sangat kecil dibanding negara-negara tetangga kayak di Brunei, di Korea Selatan, dan juga di Makau, serta di Jepang. Yang mereka tuh di mana penetrasi internetnya itu udah lebih dari 90%. Namun kita nggak melihat pesimis dari hal itu karena kita lihat masih ada ruang positif untuk sektor telco ke depan untuk meningkatkan mereka punya penetrasi internet. Contohnya salah satu kayak misalnya pemerintah udah mulai mensupport gitu kan, kayak pembangunan infrastruktur telco ke depan. Di mana support ini nanti ke depan tentu akan meningkatkan dari beberapa wilayah-wilayah tertinggal yang kemungkinan saat ini masih belum bisa mengakses internet, nantinya itu bisa mengakses internet dengan mudah. Itu ke depan kita lihat nanti subscriber dari operator-operator telco untuk di luar daerah, terutama di wilayah-wilayah tertinggal yang tadinya itu nggak bisa mengakses internet, ini jadi bisa mengakses internet dan subscriber dari operator telco ini jadi akan meningkat dan kita lihat penetrasi internet dari kegunaan dari masyarakat yang sebelumnya belum menggunakan internet pasti kan akan meningkat gitu kan. Ini akan ini sebenarnya masih punya ruang dari sektor telco untuk tumbuh gitu kan. Dan kalau kita lihat memang untuk outlook ke depan tentu masih positif untuk telco ini dan juga beberapa zaman udah masuk ke arah new economy ini juga akan meningkatkan dari sisi telco ke depan juga gitu sih Mas Rijal. Oke, thank you jawabannya Mas Restu. Pak Budi itu ya Pak, bisa langsung borong Pak. Jadi masih bisa dipantau lagi untuk saham sektor telkonya, mungkin lebih detail lagi biar tidak salah beli. Ntar kalau udah borong banyak-banyak, tiba-tiba tidak sesuai harapan, itu namanya wadidaw Pak. Oke, Mas Restu, ini Betul. ada pertanyaan lagi nih. Wah, Mas Muhammad Rudi Setiawan lagi nih, nanya nih. Banyak banget ya. Gak apa-apa, biar semangat. Oke, Mas, pertumbuhan mobil di Indonesia kembali meningkat atau kembali pada level pre-COVID? Apakah traffic kendaraan juga berpotensi meningkat, Mas? Di jalan tol saya dioperasikan JSMR. Sur, Mas, saya investor baru. Wah, nggak apa-apa, Mas. Sama, saya juga investor baru, Mas. Ayo lu lawan investor baru lu, Mas. Saya juga baru belajar. Waduh, nggak mungkin Anda di Ya riset oke. kalau baru Kalau belajar. Kalau untuk dari kan sekarang ya sejalan ya dengan pertumbuhan kayak kemarin udah mulai adanya Gias, udah mulai kebuka. Jadi sebenarnya sejalan ya dari tingkat pertumbuhan retail gitu ke depan. Kita lihat dari grafik IKK itu kan mulai naik, artinya ada demand peningkatan demand dari masyarakat atau dari retail ini mulai tumbuh gitu kan. Kita lihat kemarin angkanya ada di angka 100 gitu kan. Kalau menandakan itu demand dari retail mulai aktif gitu kan atau mulai positif. Dan kalau kita lihat juga dari sisi mereka kayak ada mereka kayak ada mereka tuh kayak punya dari sisi untuk
serta tahun baru di 2022. Gitu sih Mas Rijal. Ada kendala koneksi nih Oh sebentar. enggak dong, aman. Ada kendala koneksi nih. Aman, aman. Saya hilang sebentar Oh, tadi, aman. biar tidak Oke. mengganggu. Oke, oke. Oke, Mas Rudi semoga menjawab ya. Untuk jawabannya tadi udah disampaikan juga dari Mas Restu. Nah ini mungkin gimana nih Mas Restu kinerja dan ada sentimen apa yang positif apa dari emiten tersebut Mas? Dari sektor telco atau dari pun sektor eh, toll road itu tuh Mas? Oke, kalau dari sektor telco dulu kali ya. Misal kalau dari sektor telco itu kalau kita lihat adanya kayak sekarang tuh udah ada kayak merger antara ISAT dan juga Hutchison 3 gitu kan. Kita lihat untuk persaingan dari terutama dari price war ini akan lebih sehat gitu kan ke depan. Kita lihat adanya merger kedua ini akan membawa dampak positif terutama untuk pemain-pemain operator telco dan nantinya ke depan kita lihat dampak positifnya juga akan terjadi oleh beberapa pemain operator telco yang nantinya juga mereka akan mengikuti jejaknya ISAT dan juga Hutchison 3 gitu kan, kayak mereka ingin melakukan merger agar nantinya ke depan dari mereka punya cost terutama dalam cost untuk pelayanan digital mereka ini akan jadi lebih efisien gitu kan, dan kita lihat terus sejalan dengan demand dari kebutuhan data yang terus meningkat gitu kan, beberapa pelayanan digital yang sudah mulai dikembangkan oleh beberapa operator telco ini juga kita lihat jadi view positif juga nih buat telco ke depan, dan kita lihat sampai dengan 2022 ini outlooknya untuk beberapa operator telco ini akan positif gitu kan. Dan kalau kita lihat memang sejauh ini beberapa operator telco ini lagi menurunkan dari mereka punya yield data gitu kan, tujuannya mereka ingin lebih menggait untuk beberapa customer mereka, kayak misalnya dari Telkom kan pelanggannya itu kan benar-benar dari pelanggan kelas menengah ke atas gitu kan, sedangkan kalau kita lihat kayak Hutchison 3, terus ISAT dan juga Friend itu kan kelas menengah ke bawah, dan kita lihat mereka punya pasar yang masing-masing, dan ke depan apabila mulai masuk ke ekonomi yang lebih optimal, kita lihat untuk peningkatan dari mereka punya data ini akan lebih positif gitu sih Mas Rizal. Namun kalau kita lihat dari toll road ya, kita lihat sisi positifnya kemungkinan apabila pemerintah mampu menjaga peningkatan dari mampu menjaga agar kasus COVID-19 ini terus melandai atau terus di bawah ya, akan menjadi dijaga di level 1 gitu. Kita lihat nantinya mobilitas masyarakat masih akan terus Mas Restu, thank you banget Mas. Nah, oke. eh, kalau dari sisi valuasinya ya Mas ya, saat ini tuh bagaimana sih Mas? Sama rekomendasi apa dan targetnya dikira di kisaran berapa Mas? Untuk dari semua sektor yang Oke, kita kalau bahas sore untuk hari ini, karena mungkin ya banyak banget teman-teman yang di ini tuh istilahnya tuh hari apa minggu tenang lah ya Mas ya. Orang tuh udah pikirannya tuh udah liburan, udah ya udahlah gitu. Dengan cukup deh, gue cukup deh pendapatan gue cukup dulu deh gitu kan. Nah tapi kan ada juga deh teman-teman kita yang mungkin waktunya nih buat masuk nih karena banyak banget yang harganya naik turunnya itu lumayan dalam dan naiknya juga lumayan tinggi juga. Jadi mungkin bisa jadi target sasaran baru nih Mas. Itu gimana Mas Restu? ya, kalau kita lihat kan memang untuk saat ini kalau kita lihat dari sisi mereka punya ada sisi perdagangan, memang untuk momen-momen Natal dan Tahun Baru udah banyak investor atau pelaku pasar ini udah mulai memikirkan rencana mereka untuk liburan gitu kan. Dan kalau kita lihat mungkin sektor-sektor yang bisa kita cermati gitu kan, terutama dari beberapa sektor kan kita lihat dari basic mereka punya main bisnis gitu kan ke depan. Kita lihat dari situ kayak kita belajar juga gimana fundamental mereka ke Oke. depan, dan juga kita lihat apakah kinerja mereka di tahun depan itu bisa lebih positif gitu kan. Dan kalau kita lihat kan sekarang kita lagi bahas kayak toll road dan juga telco. Kalau kita lihat kan dari sisi kayak misalnya toll road itu kan ada sisi positif dan juga ada sisi risiko. Risiko itu kan terjadi kalau misalnya dia punya suatu halangan yang membuat dari mereka punya pendapatan terganggu. Contohnya kayak COVID-19 meningkat, terus ada PPKM darurat. Jadi translasi mereka punya pendapatan terutama dari trafik jalan tol akan Oke. terhambat gitu kan. Jadi mesti kita bisa melihat risiko itu. Dan kalau dari telco kita lihat kan
risikonya mungkin dari mereka kayak punya persaingan gitu kan antara Hmm. beberapa pemain operator gitu kan. Pasalnya juga kalau kita lihat dulu persaingan kayak persaingan harga, price war gitu kan masih sangat ketat gitu kan dari beberapa pemain itu ada yang menurunkan Iya, harga, Kak. selalu menurunkan harga untuk meningkatkan mereka punya Betul. subscriber. Namun kita lihat view-nya positif karena ke depan dari kita lihat dari industri di global maupun di domestik kita ini kan kita lihat juga untuk kebutuhan data karena kita kan sekarang by mobilitas masyarakat data itu udah termasuk kayak kebutuhan primer Wah, gitu kan dimana kita kalau nggak ada data gitu kita nggak bisa hidup benar banget, misalnya Mas. gitu kan jadi Benar-benar. kita lihat ke depan traffic data masih akan terus tumbuh gitu kan hanya saja nanti pelayanan-pelayanan akan lebih berkembang atau lebih modern lagi mungkin kita lihat untuk telco masih akan lebih positif gitu ke depan dan sektornya kita lihat masih overweight untuk telco ke depan dan kalau untuk topik kita lihat itu berdasarkan kayak kita punya beberapa emiten gitu kan Mhm. kita coverage dan kalau kita lebih pilih kayak misalnya kita punya Telkom dan juga Excel gitu kan kita lihat kalau dari fundamentalnya gimana kalau Telkom kan kita lihat memang dia kan jangkauan untuk kayak dia punya anak Iya. usaha namanya Telkomsel itu dia punya jangkauan kayak mereka punya BTS terus mereka punya jaringan sekarang udah masuk 5G juga ya ini kan juga lebih positif ke depan di mana subscriber nanti Telkom pasti akan terus tumbuh gitu kalau saya lihat sih gitu sih mas. Oke, benar tadi kata Mas Restu. Kita tuh data tuh udah emang, aduh, kalau HP nggak ada data tuh kayak apa ya? Kayak HP mainan, Mas. Sekarang aja rata-rata main Iya game benar aja tuh udah harus pakai koneksi data loh. Walaupun gamenya gratisan pun juga ya betul kan? Nah, sekarang nih yang paling, sekarang juga kalau sorry sorry, agak ngadet tadi. Kenapa gimana Mas Restu boleh? iya sekarang juga kalau misalnya kayak ibu-ibu yang biasa kayak biasa kalau misalnya ngantar anak Ya, sekolah gitu kan nggak pakai data, namun sekarang jadi pakai data kan untuk ngebantu sekolahnya. betul, Jadi udah benar-benar kebutuhan. betul. Apalagi sekarang kan ibu-ibu tuh lagi suka Ghostland. Tahu Ghostland nggak Mas? Tahu nggak Betul. Ghostland? Gosip online. Tahu, masuk lah. Itu kalau ibu-ibu ambil nungguin anaknya tuh di handphone tuh udah main tok tik tok tik tuh udah ngegosip banget. Nah, Wah. sekarang nih yang paling penting nih Mas Restu nih. Secara overall, sesuai tema kita, menurut pandangan dari Mas Restu, cuan mana nih Mas? Antara operator toll route atau operator telco yang untuk bagus di jelang tahun baru dan malam Natal ini Mas. Oke, sebenarnya dari saya udah kasih penjelasan tadi di awal. Sebenarnya teman-teman udah tahu lah ya di mana sektor mana yang paling cuan ke depan gitu kan. Mungkin bisa saya kasih ringkasan Mhm. sedikit gitu Boleh, kan. boleh. Seperti kayak misalnya kita toll road gitu kan. Kita lihat ada potensi cuan di Ya. mana dan ada risiko di mana gitu kan. Kalau misalnya tadi saya jelaskan toll road itu ada potensi cuan kalau misalnya dari pemerintah punya kebijakan PPKM ini terus dikendalikan Hmm. gitu kan. Jadi mobilitas masyarakat masih bisa berjalan. Namun risikonya juga kita lihat kalau misalnya PPKM kembali diketatkan, jadi traffic akan Ya. turun gitu kan. Jadi kalau kita lihat di situ bisa ada apa namanya ketentuan kebijakan pemerintah ke depan kayak Oke. gimana gitu kan. Sedangkan kalau dari telco gitu kan, kita lihat sebelum adanya pandemi, bahkan sekarang mungkin adanya pandemi, ini membuat dari mereka punya kontribusi pendapatan mereka jauh lebih meningkat gitu kan. Karena new economy membuat dari kebutuhan masyarakat akan menggunakan data ini pasti jadi lebih meningkat ke depan. Jadi kalau misalnya untuk dari kita lihat sih untuk kalau misalnya untuk ke depan yang pasti lebih cuan yaitu pasti di telco gitu sih. Wow, telco, 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 siap. Tadi Pak Budi tuh tadi bilang kan mau ngincer, mau borong banyak di sektor telco tuh. Kita tunggu Pak Budi. Jangan sampai zong ya Pak. Nah, Oke, Mas Restu, thank you banget betul. nih udah mau bantuin Wah, ngisi sama-sama. di program Research Corner sore hari ini. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Natal buat teman-teman yang merayakan, karena sebentar lagi udah mau hari Natal juga. Selamat Natal juga Selamat teman-teman. berlibur juga, walaupun liburnya dihapus masih bisa cuti. Oke, tidak ada patah semangat. Mas Restu, thank you banget, sehat selalu. Saya Rizal Iya, Pambudi dan sama-sama. Mas Mas Restu. Rizal. Mohon pamit, sampai jumpa. Saya save Ya, semuanya. bye. Bye bye.